hari ini saya mau ke daerah Menur untuk benerin sepeda motor saya. Jadi itu sepeda motor saya, Panther, yang kapan hari saya pakai waktu touring, tahu-tahu majus gitu ya, mati di jalan. Dan saya cek listriknya nggak ada, sehingga saya bawa pulang kembali. Nah sekarang ini saya mau bawa ke Cak Sam Roni, nama Facebooknya, untuk dibenerin dan ditata kembali mesinnya seperti apa yang rusak. Ikuti keseruannya bersama saya Daniel di Sepeda Erat Kecil. Thank you teman-teman. Oke, sahabat rakyat kecil, sahabat ontelis dan ontelista yang ada di Indonesia. Hari ini tepat di mana saya ngambil sepeda motor saya yang Panther. Teman-teman masih tahu kemarin itu waktu saya ikut kegiatan Brown Pit Day, saya bawa motor Panther itu kemudian mati di jalan. Dan kemudian saya itu tertarik dengan kontennya Mas Rojul, teman-teman. Jadi saya hari ini berkolaborasi dengan Mas Rojul untuk ngobrolin tentang bengkel yang menurut saya sudah terkenal di area Surabaya. Yuk, kita akan ngobrol dengan teman-teman dari komunitas Motor Tua Klub Indonesia, teman-teman ya. Sorry, di Sambi Kerja. Di Sambi Kerja. Oke, terima kasih, Pak. Oke, kenalan dulu. Halo, Mas. Oke, Nama lengkapnya siapa, Mas? Rojul, panggilannya Rojul. Mas Rojul. Mas Rojul ini channelnya adalah si Rojul Channel. Jadi jangan lupa ya nanti di subscribe juga Mas Rojul. Khusus motor-motor tua. Khusus motor-motor tua ya. Nah, boleh tahu Pak nama lengkapnya siapa Pak? Saya Zamroni. Zamroni. Oke. Jadi beliau adalah Pak Zamroni. Lokasinya itu ada di daerah Manyar, teman-teman. Nanti kita akan ngobrol ya. Menur. Di Menur ya, Pak? Iya, rumah sakit jiwa Menur. Oke, kalau Mas yang di belakang namanya siapa, Mas? Akbar. Mas Akbar. Oke, namanya Mas Akbar. Juga pengguna motor tua. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ketahui, ternyata banyak teman-teman ontelis itu yang juga memiliki motor tua, gitu ya. Nggak hanya melulu sepeda, bahkan beberapa teman-teman ada yang punya Brown Pit 50 cc-an, ada yang malah mainnya motor-motor gede juga dan bahkan Harley. Nah, kita coba ngobrol yuk. Gimana sih kalau ngomongin tentang komunitas motor tua itu seperti apa? Mas, saya mau tanya dulu. Oh iya, siapa Mas? Sejak kapan sih mencintai motor tua itu? Kalau saya sih masih baru Mas. Jadi Okay. Punya motor awal itu tahun 2017. 2017? Iya. Oke, motor pertamanya apa Mas? Motor 2 tak. Jadi mereknya Sparta dulu. Mereknya Sparta ya? Iya. Oke. Tahun berapa itu? Tahun 55. Tahun 55. Wow, keren banget ya. Oke. Kalau Mas Akbar sendiri punya motornya suka motor tua sejak kapan Mas Akbar? Baru juga ya? Kira-kira berapa tahun? Tahun ini. Tahun ini ya, wah keren. Nah sekarang kita ngobrol yuk dengan Pak Sam. Pak Sam, ini saya jujur penasaran sih sebetulnya. Nggak nyangka juga letak bengkelnya itu masuk dan dari ciri khasnya itu masuk lorong sebelahnya sumur, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mampir ke daerah Menur sini, itu bengkelnya masuk gitu ya, bengkelnya masuk terus sebelahnya sumur. Pak Sam, kira-kira mulai bengkel untuk khusus sepeda tua itu mulai kapan? Kalau khususnya ya, mulai bengkel itu sekitar 93. Wow, 93. Saya baru 5 tahun, teman-teman. Motor tua. Kalau main motor tuanya dari 90. Tahun 90 sudah main motor tua? Mulai pertama awal main motor. Pertama main motor. Ya. Terus kemudian untuk bengkel itu pertama kalinya
otodidak atau belajar dari teman atau gimana Pak? Dari otodidak. Saya dari otodidak. Otodidak. Ya. Jadi learning by doing gitu ya. Jadi apa yang kebanyakan dilihat? dari buku kebanyakan. Oh. Kebanyakan dari buku. Dari buku pengalaman waktu Yang jelas apanya itu? berawal dari mogok yang jelas itu. Kenapa sih? Motor tua identik mogok gitu. Oh, kalau dulu identik dengan mogok, tapi kalau Dulu ya? sekarang sepertinya enggak. Kalau sekarang udah enggak ya. Udah beda lagi lah. Sudah beda lagi. Karena dulu tuh orangnya kolot-kolot. Oh, definisinya Jadi kolot itu kalau nggak orisinil nggak mau. Oh, Iya. Ya. jadi gitu. lebih ke arah original ya. Lebih ke arah original, meskipun nelek dipasang aja. Kayak gitu ya. Iya. Pak, ini kan jujur mungkin teman-teman yang nonton channel saya ini kadang punya motor, tapi kadang-kadang bingung untuk nyari bengkelnya, gitu ya, nyari spare partnya dan bengkelnya. Sebetulnya apa sih Pak yang sering menjadi kendala dari motor tua itu apa sih Pak? Yang jelas ya kalau dari dulu itu pengapian. Pengapian. Terutama pengapian. Kalau dari api sudah kecil pasti motor itu mogokan, ngabisin busi. Yang jelas itu. Oke. Nah, tapi kalau sekarang sudah berani bandrek pakai alat-alat yang Jepangan dibilang tuh. Ya makanya sekarang jarang mogok. Sekarang jarang mogok. Pakai CDI ya. Nah, kalau motor sampean itu kan masih pakai yang orisinil pengapiannya. Makanya mogok. Aliran kolot nih kan. Sedih saya ngomongin kayak gitu. Oke. Seperti itulah. Seperti kayak gitu. Iya. Mas Rojul, selama menggunakan motor tua, paling parah mogoknya seperti apa sih Mas Rojul? Kalau motor-motor saya dulu ini sih normal terus sih Mas. Normal terus, Jadi ya. kalau mogoknya mungkin kehabisan bensin. Oh. Jadi biasanya kan asik naik motor terus touring dari luar kota sampai mau masuk Surabaya bensinnya habis nggak tahu. Oke. Karena indikatornya nggak ada ya di motor tua ya. Makanya Oke. buru-buru pulang gitu. Oke, coba kita tanya Mas Agus ya tadi ya? Akbar. Mas Akbar, apa sih yang menjadi paling menyenangkannya dari bermain motor tua? Punya banyak temen, ya? Apalagi Mas kira-kira? paling enak sih kalau di lampu merah ditanya-tanyain. Jadi pusat perhatian ya. Pusat perhatian. Oke. Berarti biasanya ditanyain motor apa ini Mas gitu ya. Oke. Kalau sampean sendiri gimana Mas? Kalau saya Pengalamannya? sebetulnya jujur kalau saya ngomongin pengalaman sih belum banyak karena yang pertama saya tidak punya klub, belum tahu, ini masih pertama, masih setahunan lah ya punya motor tua. Terus kemudian yang paling saya senengi itu ngelapnya jujur. Jadi kadang itu ngelapnya 3 bulan sekali baru dilap. Jadi momen itu yang kadang-kadang ditunggu 3 bulan sekali dilap. Padahal nggak tahu dilap ya. Padahal ini tepaan. Jadi nunggu 3 bulan lagi. Kasihan tukang cucinya. Nunggu terus ya. Oke. Pak, ini kan ngomongin tentang perbengkelan di motor tua. Siap. Menurut Bapak sendiri, menurut Bapak yang paling susah benerin itu di segmen apa sih Pak? Di kerusakan motor yang seperti apa? Menurut Bapak sendiri? Kalau yang paling susah ya dibilang stang seker itu. Stang seker ya. Bagian itu. Kalau yang lainnya masih bisa lah. Entah dibandrek pakai sekernya mobil atau klepnya mobil. Ya seperti ini BMW ini. BMW ini ya. Ini kan sekarang ganti seker ini. Ini pakai sekernya TAF bensin itu. Oh, jadi pakai itu ya. Jadi masih bisa lah diakalin gitu. Tapi kalau sudah stang seker kadang-kadang agak sulit. Oh, agak sulit. Iya. Tapi tetap bisa kan ya Pak? Tetap ya? bisa. Oke. Jadi teman-teman yang ada di rumah ingat bahwa hobi motor tua itu bukan berarti kalau udah nggak bisa ya sudah gitu ya. Enggak. Ya masih banyak opsi-opsi lah. Masih banyak opsi lain ya Pak ya. Bisa ke bengkel lain gitu ya. Tapi yang pasti saya pernah lihat tidak semua bengkel ya Pak ya kadang-kadang bisa ngatasi motor tua. Betul ya Pak ya? Ya gimana ya? Ya mungkin karena bengkelnya belum ada pengalaman kayak Belum gitu ada sih. pengalaman ya. Jadi kan Oke. kayak spek-spek motor tua sama motor yang baru sekarang kan beda kayak gitu. Betul. Jadi kadang bengkel kan belum paham gitu. Kinerja ya. part-partnya kayak gimana kayak gitu.
Oke. Pokoknya intinya selama mau bergerak pasti bisa Pasti bersih saya. dan dapat gitu. Dan dapat, ya. Ya itu aja. Oke, teman-teman, sebelum saya lanjutkan perbincangan saya kemarin sudah tes swab untuk mengadakan acara ini. Jadi ngobrol sama Pak Zam, saya tes swab dulu. Nanti saya akan tunjukkan kartunya. Jadi tenang aja. Saya sudah ngobrol sudah tes dulu dan saya jamin Pak Zam, Mas Rojul dan Mas Akbar dalam kondisi yang baik-baik aja. Sehat Gitu ya. semua. Yuk, kita lanjut lagi. Pak, saya boleh tanya enggak? Mimpi besarnya Bapak itu apa sih, Pak? Mimpi besar ya. Di motor tua ya, bukan ngomongin tentang di lifestyle hidup ya. Kalau ya intinya itu kalau sudah bisa merbaikin dan hidup jalan lagi, kebanggaan tersendiri. Kebanggaan sendiri. Selain diri sendiri bangga, orang lain pun nggak bisa senang jadinya gitu. Cuman itu aja sih. Cuma itu aja ya. Yang jelas seperti Mas Akbar bilang tadi, koncone tambah akeh. Temennya tambah banyak. Ya itu. Oke. Temennya tambah banyak, teman-teman. Yuk coba kita tanya Mas Akbar. Mimpi yang sampai sekarang ini kepengin motor apa sih, Mas? Wah, iki repot iki. Harley. Kalau kepingin naik WL gitu. Naik WL. Oke. Kalau Mas Rojul sendiri, kepinginnya motor apa sih yang paling Mas Rojul kepingin ini? Kalau saya sih pengennya apa ya? Ya motor yang normal sih. Motor normal Supra X 125 itu normal banget. Nah, yang Apa, Mas? Ya biasa sih kalau BSA, saya. ya? Ya biasa. Sama PSA. Jadi kalau saya pengennya memang biasa. Pengennya biasa Iya, ya. dari dulu. Soalnya apa ya? Soalnya dari dulu itu tiap ketemu orang itu dibilang motor apa ini, Mas? BSA lah. Nah, kayak gitu. Jadi image BSA itu begitu mengental gitu. Udah begitu mengenal. Iya. Oke. Beda dengan kayak motor-motor apa IES atau Matchless kayak gitu. Kadang orang kan belum tahu. Taunya BSA, Norton. Sandap, Iya. Norton kayak gitu. Jadi merek umum iya. ya. Oke. Sama ini sih apa namanya? Spare partnya lebih mudah, terus perawatannya juga lebih mudah kayak gitu. Oke. Keren banget ya ngobrolin sama teman-teman Maci. Nah, Pak, ini pertanyaan saya terakhir. Kira-kira, Pak, motor yang menjadi tantangan untuk diperbaiki itu tipe motor apa sih, Pak? Yang menjadi kayaknya ini sesuatu hal yang rumit banget untuk diperbaiki gitu. Kalau tipe bagi motor saya apa? sih yang kepala dua. Kepala dua itu masih Ya tahun 20-an gitu. Itu suatu tantangan itu. Ya. Tantangan. Di satu sisi nyari alatnya juga tantangan. Kedua sistemnya juga tantangan gitu. Oke. Jadi lebih susah lah ya istilahnya gitu Ya, begitu. Oke. Kalau yang udah tahun 40 ke atas ya biasalah saya pikir ya. Kalau Mas Daniel rencana ke depan mau beli motor apa lagi? Nah itu, jadi saya itu sebetulnya mimpi paling besar saya itu punya Norton. Jadi mimpi paling besar saya itu punya Norton. Tapi setelah saya lihat di internet harga Norton itu nggak ada yang murah. Harganya nggak ada yang dimasuk di logika. Jadi saya pikir sudah dipending dulu lah. Saya pikir Ya, kayak gitu. mimpi tertunda lah jadinya. Keinginannya tertunda. Tapi kadang-kadang keinginan itu tidak harus terwujud, Pak. Kayak gitu ya. Siap. Jadi ya normal aja. Enggak, mimpinya aja ditunda apalagi kayak Apalagi kunci motornya. Oke. Nah, Mas Rojul, punya pesan-pesan nggak untuk teman-teman yang mau mulai belajar motor tua? Kan Mas Rojul tadi menyampaikan bahwa ini tahun-tahun belum lama sih gitu ya. Caranya gimana sih untuk pertama kali pengen punya motor tua itu seperti apa? Yang pertama sih kita harus main-main ke ini sih orang-orang komunitas motor tua. Jadi di situ kita bisa tanya-tanya dulu. Jadi motor apa yang paling mudah dicari, setelah itu spare partnya gimana, perawatannya gimana kayak gitu. Jadi paling tidak untuk pemula itu cari yang gampang-gampang aja kayak gitu. Cari yang gampang-gampang. Iya, jadi paling nggak nanti kalau kita ada kerusakan, kalau ada apa-apanya itu lebih mudah gitu. Oke. Jadi kalau cari yang susah dulu nanti kalau rusak udah kecewa gitu. Jadinya pengen ngejual aja. Iya. Karena bingung ya kayak saya ya semua saya jualin. Karena nggak nemuin. Kapan dari punya Sparta Wheeler, punya
Sanda KS ya karena nggak tahu ya mau kemana is jual aja daripada menemuin rumah ya. Oke. Kalau Mas Akbar sendiri, Mas Akbar ini masuk di dalam komunitas apa sih Mas? Ikut pemudi. Gimana Mas caranya gabung? Mas Akbar kan menyebutkan bahwa ini baru tahun inilah gitu ya kasarannya. Gimana sih caranya gabung dengan teman-teman pemudi di Surabaya itu seperti apa? Cara gabung ya pertama ya nongkrong di sana. Kalau dia dari bapaknya, dari kakeknya udah di itu. Ya, sudah bermain motor. Jadi udah apa istilahnya untuk bahas motor di keluarga itu udah bahasan sehari-hari. Udah nyambung istilahnya. Oh, gitu. Jadi tinggal ngarahin aja tempat komunitasnya di mana kayak gitu. Oke. Kalau Mas Rajul sendiri gimana sih Mas caranya ikut komunitas pemudi sini? Kebetulan kan saya kan ini masih reario. Masih reario ya. Berarti istilahnya belum stay lah ya itu ya. Oh, oke. Jadi kalau pengen ini sih, pengen nyari komunitas motor biasanya hari Jumat malam. Hari Jumat malam. Iya, di Bambu Runcing. Terus pokoknya di pusat-pusat kota, di Bambu Runcing ada, Di Basrah. di Basuki Rahmat ada. Oh, gitu. Jadi ada beberapa klub di Surabaya. Terus di McD itu juga ada. McD Basrah itu ada. Jadi di sana ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau cari komunitas motor atau pengen cari-cari foto-foto motor kayak gitu di situ. Di sana ya. Oke. Yuk kita coba tanya terakhir. Pak Sam, ini boleh tahu nggak teman-teman disampaikan alamatnya di mana? Jadi kalau nanti nyari alamatnya di mana tepatnya, nomor teleponnya berapa supaya kalau teman-teman cari itu juga bisa langsung hubungi Pak Sam. Boleh tahu Pak alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Jalan Nur Bumbungan nomor 2. Ancar-ancarnya rumah sakit jiwa aja yang paling gampang. Jadi dari rumah sakit jiwa menuju arah ke timur, arah ke Gunawangsa, kira-kira 50 meter dari jembatan rumah sakit jiwa. Oh, oke. Dengan nomor telepon berapa Pak Sam? Nomor teleponnya 081 856 3824. Oke teman-teman, jadi itu tadi ya. Kalau kepengen ngobrol jauh, konsultasi ngomongin tentang motor tua, ngomongin tentang komunitas, boleh deh ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di Surabaya ataupun daerah-daerah yang lain. Sebelum saya closing, saya mau nyampaikan dulu, ingat bahwa saat kita mencoba untuk mensyukuri apa yang kita miliki gitu ya, itu nikmatnya luar biasa teman-teman. Benar sekali. Lebih dari segalanya. Nah, kalau teman-teman punya sepeda tua, kalau teman-teman punya barang-barang yang dalam tanda kutip tua, yuk kita rawat bersama, kita fungsikan sebagaimana mestinya yang ada, dan jangan lupa untuk tetap berolahraga karena tubuh yang sehat itu nikmat rasanya teman-teman, luar biasa. Thank you teman-teman. Jangan lupa like, subscribe dan pesan dulu. Pesan dulu Pak, gimana Pak? Jangan pernah takut bermain motor tua. Biar bengkelnya aja yang susah. Orangnya nggak boleh susah. Yang punya nggak perlu susah. Biar bengkelnya aja yang susah. Oke, thank you teman-teman. Bye.